Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Saputra dari Pendidikan Agama Islam UT Jakarta, menjelaskan tentang uh, hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Baik, selanjutnya langsung saja. Jadi, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu itu tugasnya adalah bertanya, ilmu pendidikan ini beneran ilmu atau enggak? Tujuannya apa? Dasarnya apa? Gitu. Maka poin yang pertama saya jelaskan adalah mengawasi eksistensi. Dari kata mengawasi eksistensi itu. Yang pertama, filsafat ilmu ngecek apakah pendidikan itu layak disebut ilmu atau cuma sekumpulan opini. Dia memastikan pendidikan punya objek kajian yang jelas, yaitu proses belajar manusia. Dan yang kedua, memperkuat keilmiahannya. Dia nanya soal metode. Apakah cara ini yang kita ambil kesimpulan di pendidikan udah pakai logika, sudah melewati observasi, sudah ada banyak bukti. Jadi nggak asal, kan katanya guru senior gitu. Jadi harus melewati observasi, harus menggunakan logika dan mengumpulkan bukti-bukti. Dan yang ketiga, memperkuat nilai-nilai. Ini ranah aksiologi. Filsafat ilmu nanya, pendidikan ini mau ngarahin siswa jadi orang yang kayak apa? Nilai apa yang mau ditanamkan? Jadi pendidikan gak cuma teknis, tapi juga punya moral dan tujuan gitu. Dan yang nomor 2 selanjutnya, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungannya timbal balik. Filsafat ilmu itu ngasih kerangka, tapi praktek pendidikan yang bagus juga ngasih bahan mentah buat filsafat ilmu berkembang. Kalau praktek pendidikan di lapangan ketemu masalah baru, misalnya nih, gimana cara menilai karakter siswa secara adil? Atau apa dampak AI buat proses berpikir seorang siswa? Maka pertanyaan-pertanyaan ini jadi bahan diskusi baru buat filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna itu ngasih pengalaman yang nyata, konflik dan keberhasilan. Dari situ filsafat ilmu bisa menguji teorinya. Teori gue tentang belajar ini bener nggak kalau dipraktekin? Jadi filsafat ilmu itu nggak cuma muter di angan-angan, tapi ketajamannya diasah sama realita pendidikan. Begitu. Yang nomor 3, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Ontologi, epistemologi, aksiologi, dan membedah persoalan pendidikan. Karena 3 cabang ini fungsinya kayak 3 mata pisau buat ngebongkar masalah pendidikan. Yang pertama dari ontologi, pisau buat nanya, apa hakikatnya? Contoh, apa hakikat siswa? Apakah siswa itu objek yang dibentuk atau subjek yang aktif belajar? Jawabannya beda. Jawaban beda, cara mengajar juga beda. Begitu. Epistemologi, pisau buat nanya, bagaimana cara kita tahu benar bahwa itu benar? Contoh, gimana kita tahu metode belajar A lebih efektif dari B? Dari hasil ujian, dari observasi, atau dari perasaan guru? Ini ngebongkar standar kebenaran dalam pendidikan. Yang ketiga, aksiologi. Pisau buat nanya, buat apa dan nilai apa? Contoh, tujuan ujian nasional itu buat ngukur mutu atau buat nyaring siswa. Nilai apa yang lebih penting? Kompetisi atau kerjasama? Makanya disebut pisau analisis. Kalau ada masalah pendidikan, kita gak cuma ngeluh, tapi kita bedah pakai 3 pertanyaan itu biar ketemu akar masalahnya. Lalu yang selanjutnya, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, kebijakan kurikulum merdeka. Ontologinya, kurikulum ini berasumsi siswa itu berbeda-beda dan punya potensi yang unik. Epistemologinya, pengetahuan didapat nggak cuma dari guru, tapi juga dari proyek dan pengalaman langsung. Dan aksiologinya, tujuan membentuk pelajar Pancasila yang mandiri dan kreatif. Jadi kebijakan itu nggak jatuh dari langit, tapi ada dasar filsafatnya. Yang kedua, yang B-nya, kebijakan atau kurikulum pembelajaran berbasis proyek.
Ontologi, siswa dipandang sebagai pembelajar aktif. Epistemologinya, ilmu dianggap paling baik dipahami kalau siswa sendiri yang membangunnya lewat proyek. Dan aksiologinya, menanamkan nilai kerjasama, tanggung jawab, dan pemecahan masalah nyata. Selanjutnya C, proses pembelajaran sistem penilaian. Kalau guru cuma pakai ujian pilihan ganda, itu berarti secara implisit dia menganut epistemologi bahwa pengetahuan itu bisa diukur dari jawaban benar salah. Tapi kalau guru pakai portofolio dan refleksi, berarti dia percaya pengetahuan itu proses dan bersifat personal. Jadi setiap keputusan kecil di kelas, dari cara duduk sampai cara kasih nilai, sebenarnya sudah mengandung filsafat ilmu. Ini yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat menjawab soal dan tugas 2 pada sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.